Rutripka Aurorambiri dari kelas 11 AKL. Hari ini saya akan bahas tentang rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita. Sejarah dari Repelita. Repelita adalah satuan perencanaan oleh pemerintah Orde Baru di Indonesia pada masa pemerintahan Soeharto yang dilaksanakan selama 30 tahun. Program ini menerapkan pembangunan terpusat untuk ekonomi makro di Indonesia. Sebelumnya, program ini dirancang di bawah arahan Widjojo Nitisastro pada tahun 1967. Ia merupakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas yang disempurnakan selama kurang lebih 1 tahun. Orde Baru mulai menjalankan roda pemerintahan dengan warisan kemiskinan yang tinggi, tetapi seiring berjalannya waktu, situasi politik bisa dikendalikan dan mulai stabil kembali. Setelah itu, muncul kebijakan Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Repelita adalah upaya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya di Indonesia. Latar belakang program Repelita adalah untuk membangun ekonomi Orde Baru. Program Repelita dirintis di bawah arahan Widjojo Nitisastro saat arsitek utama ekonomi. Orde Baru itu tengah memimpin Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas di tahun 1967. Repelita dilaksanakan mulai tanggal 1 April 1969. Pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru diarahkan pada sektor pertanian. Hal itu dikarenakan kurang lebih 55% dari produksi nasional berasal dari sektor pertanian dan juga 75% pendudukan Indonesia memperoleh penghidupan dari sektor pertanian. Bidang sasaran pembangunan dari Repelita antara lain bidang pangan, sandang, prasarana, rumah rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Ada pula program Repelita pada masa Orde Baru terbagi menjadi 6 periode, yaitu Repelita 1 dari tahun 1969 hingga 1974, Repelita 2 1974 hingga 1979, Repelita 3 1979 hingga 1984, Repelita 4 1984 hingga 1989, Repelita 5 1989 hingga 1994, Repelita 6 1994 hingga 1998. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, di sini saya ingin menjelaskan Repelita 1, yaitu pada tanggal 1969 sampai dengan 1974. Pemerintah Indonesia berusaha meningkatkan kesejahteraan melalui bidang pertanian dan pembangunan infrastruktur. Caranya dengan membentuk Kabinet Ampera untuk menjalankan program Catur Karya yang berfokus untuk memperbaiki kehidupan rakyat di bidang sandang dan pangan. Oleh karena itu, dilakukanlah perbaikan jalan dan rehabilitasi sawah, sehingga harga pangan lebih stabil dan mampu mengurangi angka pengangguran. Setelah Kabinet Ampera dibubarkan, dibentuklah Kabinet Pembangunan yang mulai menggerakkan program Repelita 1 untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, sekaligus menerapkan dasar-dasar pembangunan. Repelita 1 berfokus pada peningkatan sandang, pangan, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesehatan rohani. Maka dilakukanlah pembangunan infrastruktur hingga ke desa-desa sesuai rancangan dari pusat. Selanjutnya, tujuan dari Repelita 1 ini yaitu untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dan tekanan pada bidang pertanian untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam tahap berikutnya. Sasaran dari Repelita 1 ini juga yaitu pangan, sandang, mungkin bisa prasarana, perumahan rakyat, perluasan dan kerja, dan kesejahteraan rohani. Titik berat Repelita 1 adalah pembangunan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang pertanian karena mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasil pertanian. Oke, selanjutnya aku Renisa Putri Kurniawan bakal menjelaskan tentang Repelita 2. Repelita 2 sendiri dimulai sejak tanggal 1 April 1974 sampai dengan tanggal 31 Maret 1979. Nah, ada pula target utama yang ingin dicapai dalam Repelita 2 nih. Yang pertama, tersedianya pangan dan sandang yang serba cukup dengan mutu yang bertambah baik dan terbeli oleh masyarakat umum.
bahasa simpelnya, sandang pangannya itu harganya murah, tapi di murahnya itu ada mutu yang baik atau gizi yang bisa lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya, yang kedua, tersedianya bahan-bahan perumahan dan fasilitas-fasilitas lain yang diperlukan, terutama untuk kepentingan rakyat banyak. Yang ketiga, keadaan prasarana yang semakin meluas dan sempurna. Yang keempat, keadaan kesejahteraan rakyat yang lebih baik dan merata. Yang terakhir, adanya kesempatan kerja yang meluas. Simpelnya itu, peluang kerjanya pada saat itu dibuka lebih banyak untuk masyarakat luas. Nah, guna untuk mencapai sasaran-sasaran target tersebut, diperlukannya produksi sektor pertanian yang pasti harus meningkat sekitar 4,6% setahunnya. Kemudian ada sektor industri sekitar 13%, pertambangan 10,1%, perhubungan 10%, bangunan sekitar 9,2%, dan sektor-sektor lainnya sekitar 7,7%. Dengan laju pertumbuhan seperti itu, akan tercapai perubahan struktur ekonomi Indonesia yang akan menjadi landasan kuat bagi pelaksanaan pembangunan. Secara keseluruhan, Repelita 2 ini udah berhasil dilaksanakan. Meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi, salah satunya itu yang paling konflik adalah inflasi. Nah, inflasi sendiri adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kemajuan yang paling pesat terlihat dalam Repelita 2 ini ada di bidang pendidikan, baik pembangunan sekolah, pengangkatan guru-guru, penyediaan buku belajar, dan peningkatan mutu pendidikan. Sekian penjelasan tentang Repelita 2, selanjutnya Repelita 3 akan dijelaskan oleh partner kelompok saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zilia Nuraisya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait Repelita 3. Apa sih Repelita 3? Repelita 3 dimulai pada tanggal 1 April 1979. Masih sama seperti Repelita 1 dan 2, dalam Repelita 3 pembangunan yang dilakukan berlandaskan pada trilogi pembangunan dengan tekanan pada segi pemerataan. Trilogi pembangunan dibagi menjadi 3. 1. Pemerataan hasil pembangunan. 2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. 3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Adapun asas pemerintahan ini dituangkan dalam 8 jalur pemerataan, yaitu 1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, banyak khusus pangan, sandang, dan perumahan. 2. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. 3. Pemerataan pembangunan pendapatan. 4. Pemerataan kesempatan kerja. 5. Pemerataan kesempatan berusaha. 6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum perempuan. Yang ketujuh, pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air. Yang terakhir, ke-8, pemerataan memperoleh keadilan. Selama program berjalan sampai 31 Maret 1984, Repelita 3 secara keseluruhan berhasil mencapai tujuannya. Pemasaran komoditas perdagangan yang semula ke Eropa dan Amerika Serikat dapat diperluas hingga kawasan Asia dan Asia Pasifik. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait Repelita 4 yang dimulai dari tanggal 1 April 1984 hingga 31 Maret 1989. Pada Repelita 4, Presiden Soeharto berfokus pada sektor pertanian untuk menetapkan swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin sendiri. Guna menunjang pembangunan industri, disusunlah Standar Industri in Indonesia atau SII sebagai sarana perlindungan konsumen serta peningkatan efisien industri. Selama Repelita 4, industri logam dasar dan mesin yang merupakan industri berskala besar dikembangkan untuk menyiapkan pembangunan sektor industri. Tujuan Repelita 4. Tujuan dari Repelita 4 menciptakan lapangan kerja baru dan industri, meletakkan titik berat pada sektor pertanian
untuk melanjutkan usaha-usaha menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri ringan yang akan terus dikembangkan dalam replita-replita selanjutnya. Pada replita 4 lebih dititik beratkan pada sektor pertanian, menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri itu sendiri. Hasil yang dicapai pada replita 4 antara lain swasembada pangan pada tahun 1984, Indonesia berhasil memproduksi beras selama 25,8 juta ton. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya Jan Ramadan akan menjelaskan terkait Replita 5. Replita 5 sendiri dilaksanakan pada 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994. Lebih menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri untuk memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi pertanian lainnya serta menghasilkan barang ekspor. Menekankan bidang transportasi, komunikasi, dan pendidikan. Pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan tetap bertumpu pada trilogi pembangunan dengan menekankan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, ketiga unsur trilogi pembangunan tersebut saling mengait dan perlu dikembangkan secara selaras, terpadu, dan saling memperkuat. Tujuan dari Replita 5 sesuai dengan GBHN, Garis Besar Haluan Negara, tahun 1988 adalah pertama, meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat yang makin merata dan adil. Kedua, meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan selanjutnya. Sekian dari saya. Selanjutnya, aku Jenairum ingin menjelaskan tentang Replita 6. Replita 6 dilaksanakan pada tanggal 1 April 1944 sampai 31 Maret 1949. Pada Replita 6, titik beratnya masih pada pembangunan. Pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian, serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Sektor ekonomi dipandang sebagai penggerak utama pembangunan. Pada periode ini terjadinya krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Karena krisis moneter dan peristiwa politik dalam negeri yang mengganggu perekonomian dapat menyebabkan rejim Orde Baru runtuh. Memasuki era globalisasi yang diricikan oleh persaingan perdagangan internasional yang sangat ketat dan bebas. Pembangunan pertanian semakin dideregulasi melalui pengurangan subsidi, dukungan harga, dan berbagai proteksi lainnya. Kemampuan bersaing melalui proses produksi yang efisien merupakan pijakan utama bagi kelangsungan hidup petani. Terima kasih.